Malam Pak dan Shalom. Perkenalkan nama saya Chandra Nim Situmorang. NIM saya 251050006. Saya dari Fakultas Teknik Prodi Mesin. Saya akan menjelaskan tentang isu pajak yang dimana saya akan membahas sedikit tentang pajak sebelum saya masuk topik yang saya ambil. Pajak adalah salah satu sumber pemerintahan negara Indonesia yang digunakan melaksanakan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, pajak merupakan wajib yang dipaksa bagi setiap negara sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 23A UUD 1945 Amandemen keempat. Pajak dapat berfungsi sebagai alat bentuk atau kepentingan untuk mewujudkan kepentingan bersama. Banyak orang beranggapan seperti ini. Kenapa pajak diwajibkan bagi masyarakat? Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi pungutan pajak? Dan apa manfaat yang didapat masyarakat dari hasil pajak? Itu semua mengacu pada filosofi tentang implementasi pajak terhadap masyarakat. Kita juga mengetahui bahwa pajak ini memiliki fungsi dan manfaat, dan di mana fungsi dan manfaat pajak ini sangat berbeda. Kita mengetahui bahwa fungsi dari pajak itu yang pertama adalah fungsi penerimaan atau goods getter. Yang kedua itu fungsi mengatur atau regulence. Yang ketiga itu adalah fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Dan yang kelima itu adalah fungsi stabilisasi. Dan kita juga mengetahui manfaat dari pajak itu yang pertama adalah mengatur lajunya inflasi, yang kedua itu mengatur lajunya pertumbuhan ekonomi negara, yang ketiga itu sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, yang keempat itu menstabilisasikan kondisi dan keadaan perekonomian negara, dan lain-lainnya. Dan pajak ini juga memiliki jenis-jenis sebagai berikut: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, biaya material, dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Baik, saya akan masuk topik yang saya ambil itu adalah tentang pajak bumi dan bangunan. Kita mengetahui bahwa pajak bumi dan bangunan ini atau disebut sebagai PBB ini adalah dasar pengenalan pajak atau disebut sebagai kewajiban sebagai seorang yang mendirikan suatu bangunan di negara Indonesia. Yang harus dilakukannya adalah memberi pajak kepada pemerintah. Saya mengambil topiknya itu pajak bumi dan bangunan yang ada suatu lembaga atau instansi yang mendirikan suatu perusahaan yang masalahnya itu adalah suatu perusahaan atau lembaga instansi ini selalu keterlambatan dalam membayar pajak ke negara Indonesia, padahal dia tahu bahwa kewajibannya itu adalah membayar pajak dengan tepat waktu. Dan substansinya kewarganegaraan adalah mereka akan meniru sikap yang kita perbuat, yang contohnya seperti keterlambatan membayar pajak, baru kurangnya respons terhadap kewajiban yang dilakukannya. Dan solusi dari permasalahan ini adalah kita sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak kita bisa membangun suatu perusahaan di lembaga instansi atau di tempat tanah Indonesia ini yang dikatakan sebagai wajib bayar pajak. Dan kewajiban kita adalah kita membayar pajak ke negara dengan tepat waktu, supaya pajak yang kita berikan itu bisa digunakan negara untuk keperluan
stabilitas suatu negara, menstimbangkan dengan pengeluaran dengan pemasukan suatu negara. Dasar pengenalan pajak bangunan dan tanah ini berawal dari NJOP atau nilai jual objek pajak. Kita mengetahui bahwa nilai jual objek pajak ini besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 tahun sekali oleh Kepala Kanwil Dirjen Pajak. Kita juga mengetahui bahwa laju besarnya persentase ditetapkannya oleh peraturan pemerintah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional. Kita dapat menarik kesimpulan dari hal ini dengan kita membayar pajak dengan tepat waktu dan tidak menunggak, pemerintah akan bisa menstabilitas antara pertumbuhan keuangan dan pengurangan keuangan tersebut. Kira-kira seperti itulah. Baik, sekian dan terima kasih jika ada kesalahan tutur kata. Mohon dimaafkan. Shalom dan selamat malam, Pak. Terima kasih.